Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan terkait standar metodologi komputer forensik untuk mata kuliah digital forensik. Ada banyak pendapat dari para ilmuwan yang menjelaskan metodologi komputer forensik. Salah satunya adalah David Morrow. Menurutnya, metode forensik seperti halnya Anda tidak memulai perjalanan jauh ke daerah asing tanpa peta jalan. Artinya, jangan memulai penyelidikan tanpa memerhatikan rencana. Jadi, mengikuti metode standar merupakan hal penting demi kesuksesan dan efektivitas komputer forensik. Kemudian, ada beberapa cakupan standar metodologi. Yang pertama yaitu pendefinisian, yang kedua yaitu prinsip, yang ketiga proses dan metode, yang keempat yaitu hasil, dan yang kelima adalah bahasa. Pendefinisian yaitu merujuk pada langkah awal dalam proses investigasi. Kemudian ada juga prinsip, yaitu dasar yang harus diperhatikan dalam setiap tahap investigasi. Kemudian ada juga proses dan metode, yaitu merujuk pada serangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan investigasi. Ada juga hasil. Hasil adalah berupa perujukan pada informasi atau temuan yang diperoleh dari proses investigasi forensik. Dan yang terakhir adalah bahasa, yaitu merujuk pada beberapa hal yang berbeda tergantung pada konteksnya. Standar komputer forensik mengacu pada 5 faktor. Yang pertama yaitu identifikasi subjek, yang kedua memperbaiki komputer, yang ketiga yaitu mengungkapkan jalur komunikasi, yang keempat permintaan investigasi, dan yang terakhir adalah pengumpulan digital evidence lainnya. Kemudian ada pengembangan standar komputer forensik. Yang pertama pada tahun 1993, yaitu diselenggarakannya Konferensi Internasional Computer Evidence. Kemudian pada tahun 1995 yaitu usulan pembentukan IOCI. Kemudian pada tahun 1998 yaitu munculnya tanggapan dan munculnya organisasi seperti ISWGDI, ECPO, FCG, dan NSP. Dan pada tahun 1999 ketiga organisasi tersebut membahas mengenai standar komputer evidence di Eropa. Adapun panduan keprofesian digital forensik. Yang pertama yaitu menguji komputer forensik harus dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu media pengujian harus disterilisasi. Dan yang ketiga, image bit dari media asli harus dibuat dan dianalisa. Yang keempat, integritas dari media harus dipelihara selama penyelidikan. Kemudian ada juga syarat pengujian forensik. IACIS memberikan 3 syarat pengujian komputer forensik. Yang pertama yaitu menggunakan media forensik yang stabil. Yang kedua yaitu pengujian harus mempertahankan integritas media asli. Dan yang terakhir yaitu print out dan copy data asli pengujian harus ditandai, dikenal, dan disertakan. Oke, di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Oke, materi yang selanjutnya yakni hal-hal yang diperlukan dalam metodologi komputer forensik. Hal-hal yang diperlukan dalam metode forensik yakni yang pertama, peralatan dan keahlian harus disinkronisasikan dengan penegakan hukum. Yang kedua, dibutuhkan dokumentasi dan rangkaian penanganan barang bukti serta cukup banyak variabel dalam kasus forensik. Yang ketiga yakni diperlukan yang pertama definisi metodologi atau aturan dan panduan. Yang kedua yakni kerjakan sesuai metodologi tersebut. Yang selanjutnya yakni ada kemampuan penyidik. Yang pertama yakni ada aspek untuk meningkatkan kemampuan penyidik. Yang pertama, lakukan pemeriksaan ulang dengan tools yang berbeda. Yang kedua yakni tetap berusaha objektif selama penyelidikan. Yang ketiga yakni yakinkan langkah Anda disetujui oleh pihak manajemen dan hukum. Yang keempat yakni kaitkan barang bukti dengan hardware tertentu. Yang kelima yakni buatlah log tertulis selama penyelidikan yang logis dan akurat. Yang selanjutnya yakni gunakan capture full screen barang bukti. Yang terakhir yakni kumpulkan juga barang bukti pada tempat terpisah. Yang selanjutnya yakni kebijakan dan prosedur.
Yang pertama yakni ada personal. Ini merujuk kepada individu atau tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam investigasi forensik komputer. Yang selanjutnya yakni ada pertimbangan administratif. Ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan investigasi forensik komputer dari sisi administratif dan manajerial. Yang ketiga yakni ada permintaan layanan. Ini merujuk pada proses permintaan atau permohonan untuk melakukan investigasi forensik komputer. Ini bisa berasal dari berbagai pihak, seperti pihak internal perusahaan, lembaga penegak hukum, atau entitas eksternal lainnya. Yang selanjutnya ini ada manajerial kasus. Ini mengacu pada proses pengelolaan dan pengawasan keseluruhan investigasi forensik komputer dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya ini ada pemrosesan kasus. Ini merujuk pada serangkaian langkah atau tahapan yang harus dilalui dalam melakukan investigasi forensik komputer. Ini mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan pelaporan bukti digital. Yang selanjutnya ini ada pengembangan prosedur teknikal. Ini merujuk pada perbuatan dan penyusunan prosedur yang terkait dengan aspek teknis dari investigasi forensik komputer. Yang selanjutnya yakni ada pertimbangan administratif. Ini merujuk pada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam mengelola investigasi komputer. Berikut pertimbangan yang diperlukan. Yang pertama yakni ada software, yang dimana software ini perangkat lunak memainkan peran penting dalam mendukung berbagai aspek investigasi forensik komputer pada suatu aplikasi ataupun data. Yang selanjutnya yakni ada ketersediaan sumber daya. Ini mengacu pada ketersediaan personel, peralatan, infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan investigasi forensik komputer dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya yakni ada pelatihan. Ini merujuk pada pentingnya melatih investigator forensik digital dan staf terkait lainnya agar memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas forensik komputer yang efektif. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manajerial kasus. Ada beberapa faktor yang mempertimbangkan manajerial kasus itu sendiri, yaitu tindak kriminal, kedua tanggal persidangan, 3 batas waktu, 4 pertimbangan hukum, dan yang kelima itu ketersediaan sumber daya, keenam korban potensial, 7 volatile dan non-volatile evidence. Lalu adapun langkah-langkah untuk mengembangkan dan menilai kelayakan suatu prosedur. Yang pertama itu ada identifikasi tugas dan masalah. Yang kedua mengajukan solusi. Yang ketiganya itu pengetesan setiap solusi pada sampel. Keempatnya evaluasi hasil pengetesan. Yang kelima itu menyempurnakan prosedurnya. Selanjutnya ada organisasi-organisasi yang berkaitan dengan digital forensik sendiri, yang dimana yang pertama itu ada SWGDE, Scientific Working Group on Digital Evidence, yang dibentuk pada tahun 1998 oleh Federal Crime Laboratory Directors Group. Organisasi ini berfokus pada forensik digital evidence sendiri. Lalu yang kedua ada IOC, The International Organization Computer Evidence, didirikan pada tahun 1995. IOC adalah organisasi sebagai media atau sarana pertukaran informasi bagi para penegak hukum skala internasional mengenai kejahatan komputer forensik sendiri. Lalu ada beberapa prinsip IOC sendiri. Yang pertama menggunakan bahan umum, kedua konsisten terhadap sistem perundangan, ketiga berdaya tahan, 4 aplikatif untuk setiap tingkatan mencakup individual, organisasi, dan negara sendiri. Lalu yang terakhir itu ada IACIS, The International Association of Computer Investigative Spesialis, di mana organisasi ini terdiri dari para penegak hukum profesional yang ditunjukkan untuk kepentingan edukasi ilmu komputer forensik sendiri.